売り乱す。族を制圧することに意義を感じるのだ。そこに眠る真意、染め上げろ。理由はわからない。大嫌だ。アネス。全軍に告げ、族の力を。みんな、魔王様の声が出遅れるでない。そんなの面倒ですわ。ふざけるな。前ごときか。Yo pada kabare, teng mriki Apin pada ngalur cerita akan anime level 2 Karachit terbaru 2024 yang menceritakan seorang pria pedagang masuk ke dunia isekai. Ya awalnya dia dijadikan pahlawan, namun pria tersebut lemah sehingga ia dibuang. Tapi tak disangka pria itu menjadi overpower. Nah gimana kepo dengan alur ceritanya? Cus gak usah basa-basi lagi. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, seperti biasa subscribe bagi kalian yang suka konten seperti ini, like dan share ke teman-teman kalian. Dan mari kita katakan passwordnya bersama-sama re. 1, 2, 3. Kepesing. Kisah 1. Cerita dibuka di sebuah kota yang bernama Royal Capital Paluma. Di sana banyak para pekerja siluman yang dipekerjakan seperti budak. Kemudian muncul MC kita yang bernama Banaza. Nah, Banaza dikenal sebagai orang baik yang sering membantu budak. Namun gara-gara hal tersebut juga banyak orang yang tidak menyukainya. Dan tiba-tiba tubuh Banja mengeluarkan cahaya nih. Dan Banaza-sanに礼を言ってからついてこい。そんな風に考える。Banaza? Ya, inilah level 2 Karachit. Singkat cerita, Banaza spawn di tempat asing dan sekitarnya banyak orang yang aneh. Sehingga itu membuat Banaza kebingungan nih, karena dia disebut sebagai pahlawan dan juga dipanggil untuk melawan Raja Iblis. Kemudian Banaza disuruh untuk menyentuh bola yang mengukur kekuatannya. Akan tetapi yang muncul ya, ternyata kekuatan Banaza terlalu lemah, tidak memenuhi ekspektasi mereka. Namun di sampingnya juga ada pahlawan baru nih yang statistiknya 999 yang membuat mereka merasa sangat senang. Sehingga karena hal tersebut juga mereka tidak menghiraukan Banaza yang membuatnya merasa sedih. Jirilah udah diculik, dibuang pula. Sehingga keesokan harinya Banaza diantar ke tempat lain dan kita dibawa flashback kepada sang raja yang tidak bisa mengembalikan Banaza ke dunia asalnya. Sehingga Banaza akan diberi tempat tinggal di dekat hutan iblis. Kembali ke waktu sekarang, Banaza berusaha mengajak ngobrol Pak Supir nih. Meskipun agak sulit, namun Banaza mulai mendapatkan informasi tentang perbedaan dunia ini dan dunianya yang dulu. Dan singkat cerita, setelah melewati perjalanan yang sangat panjang, akhirnya mereka sampai di tujuan, yaitu hutan De La Veza. Dimana di hutan ini sering kemunculan iblis. Makanya hutan ini disebut sebagai hutan iblis. Kemudian Banaza diberi kantong sihir dari sang raja, serta Banaza diberitahu kalau hutan ini terdapat iblis yang menakutkan. Nah, setelah ditinggal pergi, Banaza langsung mencoba kantung pemberian itu dan mengambil sebilah pedang. Dan pas sekali di depannya ada beberapa monster slime yang tiba-tiba muncul, sehingga Banaza mencoba untuk melawannya. Namun setelah mengalahkan slime itu, Banaza mendapatkan reward naik ke level 2 nih. Namun Banaza dibuat kaget karena statistiknya berubah, yang awalnya rendah menjadi unlimited. Tapi Banaza orangnya agak kudet sehingga ia tidak tahu apa lambang tersebut. Nah, sehingga gara-gara hal itu banyak fitur yang didapatkan oleh Banaza nih. Kemudian Banaza mencoba satu persatu sihir yang ia dapatkan itu. Kemudian ada suara tanpa rupa, bukan kentut rek, yang memberitahu suatu segel untuk menetralkan hutan ini dari iblis jahat. Makanya ketika Banaza memasuki hutan itu, tiba-tiba Buar, mamaku kiper. namun gara-gara sihir penyucian itu, Banaza naik level drastis.
berpindah ke kerajaan. Sang putri pertama melaporkan kepada sang raja bahwa ada sebuah kejadian penyucian energi sihir di daerah hutan De La Veza. Mendengar itu, raja awalnya tidak percaya, namun sang raja dibuat makin yakin karena ada salah satu penyihir melaporkan hal yang sama, sehingga sang raja menganggap ini ulah si pahlawan yang kita sebut saja Pai Johnny. Tapi sang raja kaget ketika mengetahui bahwa kejadian itu bukan berasal dari daerah pahlawannya. Kembali ke Banhaja yang masih bingung karena levelnya yang semakin tinggi dan terheran-heran dengan strateginya sendiri. Kemudian Banhaja mencoba salah satu sihirnya yang untuk merubah penampilan. Lalu boom, wow, lu cinta Luna. Nah, setelah merubah penampilannya yang cocok, Banhaja pun mencoba sihir teleportasi untuk pergi ke ibu kota dan namun Banhaja tidak bisa menggunakan sihir teleportasinya ini untuk kembali ke dunia asalnya. Lalu Banhaja berniat jalan-jalan sambil mencari kulit untuk menjadi petualang. Dan sesampainya di kuil, ia mendaftarkan dirinya. Namun hampir saja Banhaja mengungkapkan jati dirinya. Makanya Banhaja mengubah namanya menjadi Flio. Sehingga supaya tidak bingung kita panggil saja Flio aja re. Nah, setelah mendaftar, Flio melihat daftar tugas yang ada di sana. Namun Flio salfok dengan anak yang meminta bantuan petualang untuk menemaninya ke hutan De La Veza. Nah, karena Flio orangnya berhati baik, ia menawarkan diri untuk menemani bocil tersebut. Namun para petualang kaget ketika mendengar ucapan Flio yang bisa menggunakan sihir teleportasi. Faktanya sihir itu hanya bisa digunakan oleh penyihir tingkat atas. Lalu Flio dihadang oleh beberapa petualang cewek yang kayaknya kita nggak asing deh, karena kayak anime sebelah. Ya, alasan mereka menghadang Flio karena mereka menganggap Flio adalah orang pedo. Waduh, FBE, open the door. Kemudian Flio menunjukkan kekuatan aslinya kepada mereka, sehingga itu membuat mereka terkejut nih dan terheran-heran karena Flio tidak berbohong. Sehingga itu membuat mereka pun langsung tunduk dengan kehebatan Flio yang overpower ini, bahkan menyebutnya sebagai penyihir agung. Kembali ke bocil kawaii yang berlakat mencurigakan, sehingga terungkap kalau si bocil itu adalah iblis yang menyamar. Wah, padahal ada teman admin sih yang suka, tapi ya udah sih. Dan tiba-tiba bocil itu berubah menjadi serigala besar. Aduh, cakep-cakep kok siluman. Nah, gara-gara aura dari si bocil sangat kuat itu membuat para petualang lemas tak berdaya. Dan ketika situasi mulai mencekam, Flio langsung memindahkan mereka kembali ke ibu kota sebab ia akan mengurusi hal ini. Dan kisah 2. Ya, sekarang Flio mulai menghadapi monster serigala itu. Namun Flio terlihat panik dan ketakutan sebab masih bingung bagaimana cara menggunakan kekuatannya, sehingga terjadi pertempuran di antara mereka berdua. Namun pada akhirnya serigala itu terpojokkan karena terkena sihir gravitasi Flio. Akan tetapi Flio merasa kebingungan bagaimana cara mengakhiri pertempuran kali ini karena ia masih tidak sudi untuk membunuh sang serigala. Namun ada suara tanpa rupa menyarankan Flio untuk menggunakan mantra penakluk. Akan tetapi Flio menolaknya secara mentah-mentah hingga serigala itu pun akhirnya terjatuh dan menyerah akan kekuatan dari Flio yang overpower. Tapi karena Flio yang merasa kasihan, ia pun melepas sihirnya nih. Awalnya si bocil itu heran kenapa Flio membiarkannya hidup. Akan tetapi ketika mengetahui alasannya Flio kasihan, itu membuat si serigala tunduk akan kebaikan Flio, sehingga ia pun kembali ke wujud aslinya. Waduh, sensor. A few moments later. Kemudian Flio memberikan pakaiannya untuk sementara. Dan gara-gara pertempuran tadi, sihir si bocil juga ikut terkuras sehingga ia pun langsung pingsan. Singkat cerita, Flio masih overthinking nih karena kekuatannya yang sangat overpower. Kemudian si bocil terbangun dan keluar mengenakan pakaiannya yang sudah disiapkan oleh Flio. Bentar, wah kok jadi kawaii gini? Kepesing, info top brut baik. Nah, perkenalkan, dia bernama Fenris.
yang terkagum akan kehebatan Flio dan ingin menjadikan Flio sebagai tuannya. Tapi Flio menolak sehingga Fenris berniat bundir saja. Alhasil karena ancaman tersebut, Flio pun mensetujuinya. Lanjut, Flio curhat kepada Fenris kalau dia berasal dari dunia lain dan juga menunjukkan wujud aslinya. Sehingga itu membuat kita merasa kasihan nih, udah dipanggil dibuang. Parah banget pokoknya. Makanya Flio tidak mau Fenris mengikutinya karena itu akan membuatnya sengsara. Namun setelah mendengar semua itu, Fenris malah menerimanya nih dengan lapang dada sebagai tuannya. Di sisi lain, sang raja memanggil sang pahlawan Paijo, yang dimana Paijo ini mengalami kekalahan karena kehilangan banyak prajurit di medan perang sebelumnya. Namun dia ngeles nih, sebab ia kabur dari peperangan demi untuk menyelamatkan banyak pasukan. Padahal ya tahu sendirilah, cupu, beraninya belakang, penakut. Sehingga karena takut dianggap cupu, Paijo pun langsung meninggalkan sang raja. Di luar, Paijo merasa frustasi nih, karena bingung bagaimana cara mengalahkan monster-monster itu, padahal ia sering berlatih. Lalu Paijo kedatangan pelayannya yang Tobrut juga, tapi kali ini adalah Tobrut jahat. Waktu berganti ke keesokan harinya, Flio dan Fenris berjalan-jalan di kota sambil mencari pekerjaan. Namun Flio merasa aneh nih jika jalan berdua tapi bukan pasangan. Makanya Flio mengajak Fenris untuk berpura-pura menjadi suami istri nih supaya tidak mencurigakan. Dan sayangnya Fenris malah baper dong, dikira istri sungguhan, padahal cuma HTS. Kebising kayak udahlah lupain. Kemudian mereka pergi ke Kulit untuk mendaftarkan Fenris menjadi petualang baru. Makanya Fenris diberikan kalung sebagai tanda seorang petualang. Akan tetapi Fenris malah salting nih karena samaan sama suaminya. Sebab di dunia iblis jika ada seseorang yang menikah, maka keduanya akan menggunakan barang yang sama. Sehingga itu membuat Fenris sangat senang nih. Emang Tobrut baik kita gampang salting nih. Kepensing. Nah, supaya tidak dicurigai, Flio mengganti nama Fenris menjadi Riz. Karena Flio merasa takut jika ada orang yang mengetahui identitas mereka. Takut akan dilaporkan ke kerajaan. Sebab Flio ingin hidup damai di dunia kali ini. Namun tiba-tiba pihak Kulit mengumumkan misi darurat karena kemunculan rombongan monster pikoper atau beruang di hutan utara yang akan menuju ke kota. Sehingga para petualang di sana merasa ketakutan nih sebab tidak mampu untuk melawan monster beruang itu. Awalnya Flio tidak mau, tapi karena rayuan Tobrut baik, alhasil Flio pun berangkat mengambil misi darurat itu. Nah, singkat cerita mereka pun menuju ke lokasi menggunakan sihir teleportasi. Selain itu di sana mereka juga mendapatkan rumah kosong nih yang boleh ditinggali oleh siapapun, kata Serikat. Akan tetapi mereka berdua dikagetkan oleh teriakan cewek di hutan, sehingga mereka langsung menuju ke sumber suara. Dan ternyata mereka melihat 4 petualang yang diserang oleh segerombolan monster beruang. Karena merasa kasihan, Flio pun menolong mereka nih dengan sihir kuatnya. Dan selain itu, Riz juga ikut membantu mereka menggunakan tendangan si Madun. Bahkan sekali tendang pun monster itu langsung tumbang. Wah, bukan hanya Tobrut baik, melainkan overpower juga. Waduh. Namun Flio kaget karena para petualang itu adalah orang-orang yang sebelumnya pernah pergi bersamanya. Sehingga mereka pun berterima kasih kembali telah menyelamatkan mereka lagi. Lalu si rambut kuning menanyakan gadis yang ada di sampingnya. Dan supaya tidak terbongkar, Flio menjawab kalau Riz adalah teman petualangnya. Sehingga pernyataan itu membuat Riz sangat kecewa berat nih, karena ia ingin diperkenalkan sebagai istrinya. Namun tiba-tiba di belakang Riz muncul monster yang akan menyerangnya. Tapi karena rasa sakit hati dan cemburu, dengan sekali tatap, monster tersebut langsung ketakutan melihat wajah Riz. Sehingga monster tersebut langsung tunduk nih kepada Riz. Waduh. Sehingga karena hal tersebut, Riz berniat memelihara monster itu karena terlihat sangat imut.
Imut dari mana? Dan kebetulan juga Flio juga mempunyai mantra pengendali sekaligus Flio merubah bentuk monster itu agar mudah dibawa-bawa. Nah ini dong imut. Nah monster ini kita sebut saja sebagai si B. Nah setelah kejadian itu membuat para keempat petualang merasa kebingungan nih dengan kelakuan mereka berdua. Kemudian kita berpindah ke rumah sebelumnya. Satu persatu dari mereka memperkenalkan diri nih. Balirosa, si ceroboh. Blossom, si otot. Balereri, si kasatria. Dan terakhir, Delano, si penyihir. Nah sekarang mereka memohon kepada Flio untuk mengajarinya cara bertarung. Sebab karena ulah pahlawan Paijo, banyak prajurit gugur di medan pertempuran. Bahkan pahlawan Paijo juga menyatakan kalau ia tidak mau melawan Raja Iblis. Makanya sang raja pun menyuruh para kesatria untuk berlatih menjadi lebih kuat lagi. Awalnya Flio bingung mengatasi masalah ini, tapi sebelum Riz marah besar, Flio pun langsung mengklarifikasi nih kalau Riz adalah istrinya. Kebesi nggak tuh? Sehingga yang awalnya Riz menolak kedatangan mereka, ia pun setuju. Sehingga Flio pun berkenan untuk mengajari mereka, dan mereka pun juga ikut senang nih. Namun terdapat kendala di mana mereka tidak mempunyai tempat tinggal. Makanya mereka akan tidur di ruang tengah saja. Selain itu, Riz juga baik hati nih dan mengizinkan mereka untuk menginap di rumah ini. Oh ya, BTW, ini rumah sudah dimiliki oleh Flio sebagai hadiah. Bentar, ini kok malah all-in gini ya? Admin, mana weh? Kasih satu dong. Astagfirullah. Lalu kita diperlihatkan di dunia iblis, di mana sang raja mendapatkan laporan dari bawahannya yang bernama Uliminas, di mana ada seseorang yang melakukan sihir pemurnian. Sehingga sang raja yang mendengar itu agak ketar-ketir nih, karena orang tersebut melakukan sihir itu hanya satu orang, yang dimana itu menyebabkan ada beberapa iblis yang mati di hutan itu. Makanya Raja Iblis menyuruh bawahannya untuk segera menangkap orang tersebut. Kisah 3. Lalu kita melompat ke keesokan harinya. Philo dibuat kaget nih oleh Riz yang sudah ada di sampingnya, sehingga ia masih terbayang tentang kejadian kemarin malam, di mana ia harus tidur sekamar bersama Riz. こういうことにはいろいろあるんだよ。とにかく廊下で寝るから。部屋で寝るのか。Cengar-cengir lumin min. Nah setelah itu Riz memaksa membuka baju Philo nih untuk ganti baju. Namun tiba-tiba Balirosa datang dong. Sontalah Balirosa kaget melihat kelakuan mereka berdua. Lalu kita melompat ketika mereka latihan menghadapi monster. Tapi inilah yang terjadi. Ya, pada akhirnya mereka lah yang malah dikejar oleh monster itu. Aduh. Lanjut. Nah, setelah latihan mereka merasa kelelahan. Makanya Philo memberikan mereka kamar untuk beristirahat. Lalu ketika makan siang, Riz malah menghidangkan makanan sepotong daging mentah, dimana itu adalah hidangan makanan ras iblis. Ya bener sih, bagi ras iblis ini adalah makanan terenak. Lihat saja si B yang keasikan makan. Makanya Flio dan juga Balirosa mencoba memasak daging tersebut. Dan singkat cerita, setelah memasak, awalnya Riz ngambek nih dan merasa heran melihat makanan mereka. Namun ketika mencobanya, ya Riz kaget dong dan terkagum karena makanannya sangat enak sekali. Jadi lapar nih Rere. Ya sudah, tak mangan sih yo. 5 minutes later. Kemudian kita berpindah ke kota. Di saat Philo menjual buruannya yang membuat para pedagang pun terheran-heran karena hasil buruannya tidak main-main. Tak hanya itu, para petualang juga merasa heran nih kepada Flio. Dan tiba-tiba Flio dihampiri oleh seseorang dari Serikat yang ingin mengajaknya berbincang, sehingga kesempatan itu Riz gunakan untuk kursus. Kembali ke Philo, ternyata dia ditawarkan menjadi kesatria kehormatan kerajaan karena pencapaiannya yang sangat bagus saat menjalankan misi. Namun Philo masih bimbang nih karena ia kemarin sudah dibuang oleh kerajaan. Selain itu Philo juga sudah mendapatkan tujuan hidupnya nih. Makanya Philo menolak tawaran tersebut. Akan tetapi saat keluar dari guild, Philo malah melihat Riz yang sudah babak belur nih. Bukan habis berkelahi, melainkan Riz habis belajar memasak. Meskipun
Meskipun awalnya terlihat mudah, namun ketika dipraktekkan, Riz malah membuat kerusuhan dan... Emang kocak sih si tobruk baik kita ini. Kebesing. Lalu kita diperlihatkan Paijo yang sedang enak-enaknya menikmati kemewahan. Dan ternyata si Paijo ini lagi bareng sama cewek-cewek. Lalu setelah mendengar perkataan dari salah satu pelayannya tentang dua pahlawan terhebat, makanya Paijo mau memanfaatkan dua petualang itu, yaitu Flyio dan juga Riz. Jir udah cupu sekeras pula. Yang setuju mukanya ngeselin komen di bawah guys. Nah sebulan berlalu, ada prajurit yang sering menghampiri kediaman Flyio untuk menawarkan sebagai kesatria kehormatan. Namun jawaban Flyio masih sama, yaitu menolak dengan mentah-mentah. Kemudian Flyio mengecek kondisi petualang yang lain, mulai dari Blossom yang sedang berkebun ditemani oleh Sibe, lalu Riz menemani Blaire melatih panah, dan juga Philo menemani Belano untuk memberikan cincin sihir untuk meningkatkan kekuatan sihirnya. Namun Riz malah cemburu dong, karena ia tidak pernah dikasih cincin. Kepesing. Namun ketika Palirosa berteriak berlagak lemah, itu malah membuat Riz semakin cemburu nih, melihat kalau mereka mencoba menggoda suaminya. Aduh, ngeri juga nih si tobruk baik kita. Namun kita diperlihatkan ada seseorang yang mengintai mereka semua. Kemudian kita melompat ke malam harinya. Ketika makan malam bersama, kali ini yang membuat makanan adalah Riz. Sehingga mereka semua bangga nih, karena Riz sudah bisa memasak seenak ini. Bahkan Riz juga mendapatkan dukungan dari bibi Les tersebut nih untuk menyenangkan suaminya. Waduh, namun Riz merasakan ada seseorang yang mengintai mereka. Makanya Riz langsung memergoki seseorang tersebut dari belakang. Dan ternyata dia adalah Ulniminas. Makanya Riz mengajaknya untuk masuk ke dalam untuk bertanya apa tujuannya sebenarnya datang ke sini. Namun Ulniminas terheran-heran nih kepada Fenris yang dekat dengan manusia. Akan tetapi Ulniminas juga heran nih dengan Flyio yang bisa menyembunyikan statusnya. Bahkan Ulniminas saja bisa melihat status sang Raja Iblis. Dan ketika Ulniminas menyinggung soal sihir permurnian di hutan Delafeza, Flyio jujur kalau itu adalah ulahnya. Sehingga Ulniminas menyadarkan Riz kalau Flyio lah yang membunuh kakaknya. Akan tetapi Riz mencoba menenangkan situasi ini dan akan tetap mendukung Flyio apapun yang terjadi. Namun kata-kata itu didengar oleh mereka berempat dan baru mengetahui kemampuan asli dari seorang Flyio. Selain itu, mereka juga baru menyadari identitas asli Riz. Lantas, Ulniminas langsung mengajak duel Flyio untuk mengetes kekuatannya. Dan... Nah, pertempuran pun dimulai. Pertama-tama, Ulniminas langsung menyerang duluan dengan menggunakan dua jurus sekaligus. Akan tetapi, itu tidak membuat Flyio ketar-ketir nih, karena dengan sekali jentik, Flyio bisa membatalkan dua jurus Ulniminas. Wah anjir, keren banget nih. Alhasil, Flyio bisa menyerangnya balik, sehingga itu membuat Ulniminas langsung menyerang. Lalu kita melompat ke keesokan harinya. Flyio dan juga Riz mengklarifikasi nih tentang kebenaran identitas mereka berdua. Namun setelah mengetahui kebenaran itu, para keempat petualang malah menerima keberadaan mereka nih. Walaupun Riz adalah ras iblis, tapi Riz adalah tobruk baik. Maksudnya istri Philo yang baik, sehingga mereka bisa menerimanya. Akan tetapi Riz merasakan Ulniminas datang kembali sambil membawa rombongan naganya. Wah, kapok-kapok nih bocah. Namun ketika Ulniminas sombong dengan pasukannya, Flyio malah terkagum nih karena baru kali ini ia melihat naga. Dan ketika para naga itu mulai menyerang, Flyio tidak tinggal diam. Dengan sekali serang menggunakan sihir petir, para naga itu langsung menjadi gosong dan sisanya mereka malah kabur. Mampus lu tong-tong. Bakanya. Dan ketika Ulniminas juga akan kabur, Blossom menyeletuk kalau ia ingin mendapatkan gelar Dragon Slayer, di mana gelar itu didapatkan dengan membunuh naga. Makanya Flyio meminjam cangkul Blossom dan melemparkan ke arah si naga, sehingga
Ya, teman Blossom yang melihat kejadian itu pengen ikutan juga nih. Namun sayangnya naganya sudah kabur. Di sisi lain, kita diperkenalkan Raja Iblis yang bernama Gol, di mana ia terheran-heran dengan kekuatan yang dimiliki oleh Flio. Karena dia bukanlah sosok pahlawan, namun memiliki kekuatan overpower. Sehingga Gol berniat untuk menemui Philo secara langsung, sebab ia penasaran dengan sosok MC kita yang overpower ini. Kisah 4, kita diperlihatkan Flio dan juga Riz sedang memasang penghalang untuk mendeteksi iblis yang akan mendekati rumah mereka. Namun Riz akan dibuat cemburu nih ketika melihat sikap Flio yang sangat baik kepada Uliminas kemarin. Itu karena Flio merasa bersalah karena telah membunuh kakak Riz. Berpindah ke Blossom yang masih tidak percaya ia mendapatkan gelar Dragon Slayer. Selain itu, teman-temannya juga ikut iri nih kepadanya. Lalu Palirosa pamit pergi berlatih dulu. Padahal aslinya Palirosa juga iri banget nih, sampai merengek menginginkan gelar tersebut. Weka kasihan. Dan tiba-tiba ada seseorang yang mendatangi Palirosa. Namun Palirosa agak heran nih dengan gerak-geriknya. Dan ternyata orang itu adalah dari pasukan kegelapan yang hanya mampir untuk bertemu dengan Riz. Namun Palirosa langsung mengusirnya. Makanya orang itu ingin menitipkan pesan kepada Fenris saja untuk ngopi bareng lagi. Dan orang itu mengenalkan diri dengan nama Gozal. Lalu tak lama kemudian datang Philo dan juga Riz karena mereka merasakan reaksi dari penghalangnya. Namun Riz tahu nih siapa orang tersebut. Makanya Philo jujur kepada Palirosa kalau Gozal adalah si Raja Iblis. Mampus lu. Untuk keesokan harinya, Riz merasa kesal nih karena kedatangan Gozal di rumahnya. Namun Flio dengan baik hati menyuruhnya untuk masuk ke dalam. Tapi Palirosa bertemu lagi nih dengan Gozal. Waduh. Nah, tujuan Gozal sebenarnya datang ke sini untuk membincangkan Riz yang ikut dengan Flio. Tapi kenapa Palirosa harus ikut juga ya? Ternyata kedatangan Gozal untuk menanyakan siapa sebenarnya Philo. Selain itu, Philo juga penasaran nih tentang alasan para manusia di dunia ini berperang dengan para iblis. Makanya Gozal menceritakan semua itu berasal dari 500 tahun yang lalu. Dulu ada seorang raja iblis pertama yang menjajah dunia manusia yang ternyata berasal dari dunia lain juga. Makanya sejak saat itu terjadi peperangan antara manusia dan iblis di dunia ini. Tapi Gozal sebagai raja iblis ke-12, ia tidak berniat menguasai dunia ini. Namun ketika bawahannya diapa-apakan oleh manusia, ia juga tidak akan tinggal diam. Lalu tiba-tiba Gozal memancarkan aura kuatnya nih dan mengajak Philo untuk bergabung ke pasukan kegelapan. Dan dengan santainya Philo menolak mentah-mentah tawaran tersebut nih. Dan untungnya Gozal juga pengertian nih. Wah, asik banget nih orang. Walaupun tampangnya menyeramkan, tapi hatinya juga baik. Namun Gozal tidak akan menyerah sebab ia akan kembali untuk mengajak Philo masuk ke pasukan kegelapan. Tapi aslinya Gozal sedikit tertarik nih dengan cewek yang bernama Palirosa. Mampus lu. Sehingga di keesokan harinya Palirosa sangat kaget ketika bangun tidur sebab ia melihat Gozal makan bersama Philo dan juga Riz, yang dimana itu membuatnya sangat trauma. Dan ketika keesokan harinya lagi terjadi hal yang sama nih, dimana Gozal selalu datang untuk menemuinya. Bahkan besoknya lagi. Aduh. Wah, Palirosa takut nih. Apa salting ya? Kepesing. Akan tetapi ada prajurit yang melihat kejadian itu sehingga ia melaporkan kepada sang raja tentang kediaman Philo. Sehingga itu membuat sang raja marah nih karena menganggap Philo akan bergabung ke pasukan kegelapan. Kemudian putri pertama datang untuk menasihati sang raja supaya tidak bertindak gegabah. Namun sang raja angkuh dengan menolak nasihat anaknya. Lalu si pahlawan kesiangan datang, maksudnya Paijore, meminta sang raja untuk memberikannya pasukan untuk mendatangi kediaman Flio.
Lalu kita berpindah ke istana Raja Iblis, di mana Uli Minas memperingati Gozal kalau tindakan ini sangat berbahaya, di mana Gozal berusaha untuk memikat hati Flio agar berpihak kepada mereka. Tapi lalu kita berpindah ke Philo yang ingin menjual perlengkapannya yang terbuat dari kulit naga, di mana Philo mencoba untuk menjadikannya bisnis karena Philo dulu adalah seorang pedagang. Selain itu juga ini demi masalah finansial mereka. Lalu alasan Philo menolak ajakan dari kedua kubu itu adalah ia tidak mau menyerang seorang pun meskipun Philo mempunyai kekuatan overpower, sehingga itu membuat Riz semakin kagum dengan sikap Philo. Fishing. Dan tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Awalnya mereka menganggap kalau itu adalah Gozal, tapi saat dilihat, si Paijo dong. Dan dengan sikap soknya, Paijo memamerkan gelar pahlawannya dan mengacam Flio supaya memilih ikut dengan pasukan kerajaan atau kegelapan. Tapi si Paijo dibuat kaget nih dengan jawaban Flio yang menolak dua ajakan dari kedua kubu. Selain itu, para 4 petualang beban ini juga membela Flio nih dan menentang Paijo. Tapi karena si Paijo ini malah mengancam mereka balik, alhasil Flio memutuskan untuk mengakhiri semuanya ini dengan cara pergi dari tempat ini. Selain itu, Riz setuju dan juga para 4 beban itu ingin ikut dengan mereka karena mereka tidak mau meninggalkan orang yang sudah membantu mereka. Sehingga Flio pun mengeluarkan sihirnya dan tiba-tiba ya, seolah semua prajurit kerajaan terkejut termasuk si Paijo ketika melihat kekuatan asli Flio. Namun Gozal datang di waktu yang tidak tepat sehingga ia melihat ke rumah Philo yang sudah menghilang. Makanya Gozal langsung marah besar nih karena perbuatan mereka membuat ia kehilangan calon kekasihnya. Kepesing. Sehingga inilah yang terjadi. Klik tombol like jika ingin memukul si Paijo. Di sisi lain, kita diperlihatkan sekarang Flio berserta yang lain berpindah ke kota sebelah, di mana mereka berpindah ke barat kerajaan, yang dimana tempat itu aman dari peperangan, sehingga itu membuat mereka semua bahagia nih, bisa hidup dengan tenang. Kisah 5. Kemudian kita ditunjukkan peperangan antara kerajaan dengan pasukan kegelapan. Kemudian datang salah satu prajurit yang melapor kepada sang raja bahwa pasukan kegelapan berhasil menembus pertahanan hingga benteng sihir. Mendengar itu, raja pun sangat marah karena Paijo tidak ikut membantu peperangan. Lalu terdapat beberapa penyihir yang merencanakan untuk melakukan permurnian, tapi sang raja terlihat bingung untuk mengambil keputusan. Di sisi lain, kita diperlihatkan Raja Iblis yang mendapatkan informasi dari pasukannya bahwa pihak kerajaan akan melakukan permurnian, sehingga Raja Iblis yang mendengarkan itu pun langsung memerintahkan seluruh pasukannya untuk mundur dari area peperangan. Lalu kita diperlihatkan dengan penyihir kerajaan termasuk sang raja yang sedang merapalkan mantra untuk melakukan sihir permurnian. Cerita berpindah ke tempat Flio. Flio yang baru saja pulang disambut langsung oleh Tobrut baik kita. Tobrut baik ini menawarkan untuk mandi nih dan ganti baju. Namun Flio ingin untuk makan dulu. Berpindah ke dapur, Flio menceritakan hasil perjalanannya dari kota tadi. Dia ingin menjual zirah hasil buatannya, namun ia masih bingung dengan harganya. Kemudian Blossom menyeletuk kalau ia juga ingin menjual sayurannya supaya mereka juga mendapatkan uang. Selain itu, Peleri juga ikut-ikutan ingin peternak kuda supaya kudanya bisa disewakan kepada para warga. Sehingga Balirosa dan Belano pun yang mendengar itu terlihat murung nih karena mereka berdua tidak melakukan tugas apapun alias beban. Namun Fenris dan juga Flio tidak keberatan untuk mengurus mereka berdua dan menyuruh mereka berdua untuk serius dalam berlatih saja.
berpindah ke kerajaan. Terdapat sang putri dan beberapa pelayannya, di mana sang pelayan berkata kalau efek permunian akan bertahan selama 3 bulan. Namun efek samping dari mantra itu adalah penyihir yang merapalkan mantranya akan dikuras habis energi sihirnya, termasuk sang raja juga, yang membuat mereka tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Kemudian putri mengambil keputusan untuk mengambil alih tugas sang raja, dan setelah itu dia ingin mencabut gelar pahlawan dari Paijo dan akan menghukumnya. Mampus lu. Berpindah ke Paijo dengan tobruk jahatnya, di mana ia diusir dari kediamannya. Paijo pun panik nih dan mengancam prajurit itu. Namun prajurit itu tidak menghiraukannya. Lawak banget nih Paijo. Kemudian kita melompat ke malam harinya, di mana Flio dan juga Fenris akan tidur. Di situ Flio mengucapkan terima kasih kepada Fenris karena kehadirannya ia menjadi lebih baik. Namun si tobruk baik kita ini malah langsung turun dong. Lalu kita melompat ke pagi harinya, di mana Flio dan Fenris disuruh berkencan oleh keempat beban mereka, dan keempat beban ini akan mengurus rumahnya. Nah, ketika mereka berdua berkencan di kota, mereka pun mencari makan sambil jalan-jalan melihat keindahan kota ini. Kemudian Flio berinisiatif untuk memberikannya hadiah, dan dia pun memberikannya perhiasan untuk Fenris nih, dan kepishing. Lalu di malam harinya, si tobruk baik kita terlihat sangat senang nih atas pemberian hadiah dari Flio. Lalu Flio kaget karena tiba-tiba Fenris tidur di sampingnya, dan akhirnya mereka pun tidur satu ranjang untuk pertama kalinya. Kepishing. Berpindah ke Paijo yang sedang mencari harta karun di gudang kerajaan, di mana dia sangat obsesi untuk mengalahkan Raja Iblis dan juga Flio. Dan tiba-tiba ia mendengar suara yang memanggilnya. Kemudian suara itu menyuruh Paijo untuk menjabut pedang yang ada di ruang tersembunyi, dan ia juga dijanjikan akan mengabulkan semua permintaannya. Sehingga Paijo pun tertarik nih, dan setelah dicabut muncul cewek cakep yang bernama Hia. Lalu ia akan mengabulkan 3 permintaan dari Paijo. Kemudian kita diperlihatkan di istana terdapat peramal dan putri, di mana putri meminta saran dari peramal bagaimana cara untuk menyelamatkan kerajaan ini. Dan tiba-tiba muncul sebuah kalung dari leher mereka semua, yang dimana itu adalah ulah dari si Paijo. Sehingga dengan sigap putri pun menyuruh Paijo untuk mengecek gudang harta karunnya, dan ternyata kalung itu adalah sebuah tumbal nyawa untuk mewujudkan keinginan dari jin, yaitu Hia. Jir, kurang ajar nih Paijo. Dan terungkap dulu pernah terjadi hal yang sama, namun untungnya ada orang yang berhasil menyegel jin tersebut sebab merugikan nyawa banyak penduduk kerajaan. Lalu putri meminta saran kepada sang peramal, sehingga sang peramal pun mengeluarkan kartu dan mengatakan kalau putri harus mencari pahlawan sejati yang telah dipanggil alias Flio. Kemudian peramal itu menyuruh mereka untuk mencari ke sebelah barat kerajaan. Mungkin pahlawan tersebut berada di sana. Berpindah ke Flio yang sedang berbincang dengan pemilik toko. Di luar terdapat Balirosa dan tobruk baik kita yang sedang menunggu Flio, di mana Balirosa sempat menginginkan nih seorang seperti Flio. Sontaklah Fenris menyebut Goza. Seketika Balirosa pun terdiam dong. Lalu ketika perjalanan pulang, tiba-tiba terdapat peringatan jin yang mendekati mereka, yang tak lain tak bukan adalah Hia yang bertujuan untuk mengeksekusi Flio. Kemudian Hia mulai menyerang Flio dengan brutal, namun tak disangka Fenris malah mengorbankan dirinya, sehingga itu membuat Fenris pun terluka sangat parah. Bahkan ketika Flio melakukan mantra penyembuh, mantranya tidak berhasil, sehingga itu membuat Flio pun sangat marah kepada Hia, di mana serangan Hia pun tidak mempan lagi kepada Flio yang sangat marah kepadanya, sehingga inilah yang terjadi.
これでも無傷等を習得しました。フリオ殿。許さないだけは。 Kisah 6. Cerita berlanjut, Flio langsung flashback akan kisah awalnya bertemu dengan Riz, di mana Flio yang dulunya tidak mempunyai tujuan hidup, namun ketika menemukan tujuan hidupnya, malah dibunuh oleh orang tak dikenal. Sehingga itulah yang membuat Flio pun sangat marah, dan tanpa Flio sadari, ia berhasil mengambil sihir dari jin tersebut. Makanya Flio langsung mengaktifkan sihir pengembalian waktu, di mana itu membuat jin itu terheran-heran nih, karena ada manusia yang dapat menggunakan sihir tersebut. Dan ketika dia ingin menanyakan siapakah Flio sebenarnya, Flio langsung menghajar muka jin tersebut. Dan tak henti di situ saja, Flio langsung mengajarnya habis-habisan. Makanya jin tersebut juga melawan dengan mengeluarkan sihir kegelapan. Namun Flio berhasil membatalkan sihir tersebut, sehingga Flio langsung memegang kepala ia dan langsung mengajarnya bertubi-tubi secara brutal. Dan tiba-tiba kita diperlihatkan dengan keadaan tower baik kita yang sudah sadar, di mana sihir pengambilan waktu itu berhasil menyembuhkan luka dari Fenris. Lalu ketika Fenris melihat suaminya sedang bertarung dengan jin tersebut, Fenris sangat senang nih karena suaminya membelanya. Namun ketika Riz teringat tentang perkataan suaminya dulu, di mana ia tidak ingin membunuh siapapun, sehingga Riz langsung menghentikannya. Dan ketika tower baiknya sudah sehat walafiat, Flio pun sadar dan marahnya pun menghilang. Seketika mereka berdua pun berpelukan dan fishing bikin iri aja. Lalu muncul Tuan Putri bersama para pasukannya, di mana mereka mendapatkan informasi kalau ada pertempuran di sini. Lalu tak lama kemudian, kalung yang menjerat mereka semua pun akhirnya hancur. Atau kata lain, jin tersebut tidak berhasil untuk memenuhi permintaannya. Di sisi lain, tepatnya di gudang kerajaan, Paijo sedikit panik nih karena terdapat prajurit yang telah menunggunya di luar, sehingga Paijo pun sangat kesal karena permintaannya gagal dipenuhi. Kemudian muncul suara aneh lagi yang terdengar dari ruangan rahasia, dan setelah itu tiba-tiba tower jahat dirasuki oleh asap hitam, yang ternyata sesuatu yang merasuki tower jahat itu adalah Maskus, atau penyihir masa lalu yang sangat agung yang telah tersegel juga. Namun karena tidak ada nama, kita panggil saja Mak Lampir. Kemudian Mak Lampir memberikan kekuatan kepada Paijo, dan Paijo pun berubah menjadi wujud hewan besar ame. Kembali lagi ke tempat Flio, di mana Flio mulai menyembuhkan jin tersebut. Dan ketika baru siuman, jin itu sangat trauma dan meminta ampun kepada Flio. Namun Flio sudah memaafkannya karena ia tahu kekacauan ini disebabkan oleh siapa, sebab ia sudah membaca ingatan dari ia. Sontalah ia yang mengetahui itu pun kaget karena seseorang dapat menggunakan mantra yang sama dengannya. Atau kata lain, Flio bukan orang sembarangan. Di mana Flio juga bingung nih mau diapakan ia ini, dan tiba-tiba tower baik kita ingin menjadikannya sebagai pelayan dari suaminya nih. Waduh, namun Flio khawatir karena ia telah menyakiti Riz. Tapi karena tower baik kita sangat menginginkan jin tersebut, Flio pun luluh nih dan akan memaafkan ia serta mengajaknya untuk bergabung dengan pasukannya. Sontaklah ia yang mendengar itu pun kaget dong, tapi ia juga berniat untuk mengabdikan dirinya kepada Flio yang lebih kuat darinya. Sehingga tower baik kita ini sedikit cemburu nih atas ucapan ia tadi. Kebising. Lalu Flio melihat keadaan sekitar yang sudah hancur lebur. Makanya Flio berniat untuk membereskan dengan mantra pemutar waktu. Namun ia memberitahu kalau mantra itu sangat beresiko tinggi dan dapat menimbulkan kecelakaan. Sehingga ia memberitahu Flio untuk menggunakan sihir yang lain karena statik milik Flio tak terbatas. Sehingga Flio pun akan membereskan kota dengan menggunakan mantra restorasi. Lalu kita melompat ke sore harinya, di mana Flio pulang dari kejadian tersebut.
Namun, karena kedatangan Hia itu membuat Blossom Valeri Baleno terkejut dong melihat sosok jin yang ada di rumahnya. Makanya Hia pun memperkenalkan diri kepada mereka bahwa ia adalah jin sebagai pelayan Flio. Sontalah mereka bertiga sedikit rasani karena Flio membawa jin seperti ini. Kemudian Palirosa mengantarkan Hia ke ruangan yang sudah disiapkan. Lalu kita melompat ke malam harinya, di mana Flio merasa kepikiran nih kejadian siang tadi. Kemudian Palirosa bertanya karena Flio bertingkah sedikit aneh. Flio pun bercerita kalau dia masih bingung untuk menggunakan kekuatannya. Meskipun dia sendiri pun tahu bahwa kekuatan yang ia miliki sangatlah besar, bahkan tak terbatas. Sehingga Palirosa juga ikut bingung nih, karena dia sekarang menanyakan tujuannya sendiri setelah mengalami semua hal ini. Lalu ketika Flio datang ke kamar, ia menanyakan keadaan Fenris yang terlihat sangat murung. Dan tiba-tiba Tobrut bayi kita menggulingkan Flio nih, karena ia khawatir Flio akan kembali ke dunia asalnya, sebab Flio sekarang bisa menggunakan mantra pemutar waktu. Namun Flio mencoba menenangkan Fenris dan menjawab bahwa ia tidak akan kembali ke tempat asalnya dan memeluk Fenris saat itu juga. Kepesing, salting nggak tuh? Lalu saat Riz akan berbicara lagi, tiba-tiba Flio menanyakan kepada Riz apakah dia ingin menjadi istri yang sebenarnya. Waduh, admin juga mau satu. Dan karena selama ini mereka hanya berpura-pura menjadi sepasang kekasih, seketika mereka berdua pun terdiam dan kepesing lagi. Di situ Riz telah mengakui keberadaan Flio dan menyuruhnya untuk menggunakan penampilan aslinya. Akan tetapi Flio menyangkal karena ini adalah penampilan di dunia ini, bukan di dunianya dulu. Lalu ketika mereka akan anu-anu, ternyata ada suara yang ternyata berasal dari Hia yang mengintip mereka sejak awal. Alhasil mereka berdua pun kesel nih dan menyuruh Hia udah pergi dari sini. Dan ternyata keempat beban itu juga belum tidur nih karena mendengar keributan mereka berdua. Aduh, kocak banget deh. Kisah 7. Kisah berlanjut, kita diperlihatkan sang Tuan Putri tengah mencari keberadaan petualang yang telah mengalahkan banyak monster sendirian alias Philo kepada pedagang kota. Namun sayangnya pedagang itu tidak ada yang mengetahui. Berpindah ke Philo, mereka semua asik makan masakan si Tobrut baik nih yang dibantu oleh Hia. Namun keempat beban itu merasa tersingkirkan nih karena keberadaan Hia dapat melakukan segala hal, sehingga awalnya yang mereka semangat menjadi termenung nih mendengar hal itu. Kemudian kita melompat ketika Blossom sedang berkebun. Ia juga tidak mau kalah nih dari seorang jin soal urusan ladang, sehingga dengan dibantu si B mereka pun sangat bersemangat mencangkul ladangnya. Di sisi lain, Valeri juga mengurus kuda-kudanya nih, karena hanya itulah yang bisa ia bantu dalam peternak kuda. Selain itu kita diperlihatkan Belano yang sedang mengeluh karena belum bisa menjadi kuat, sebab dia ingin belajar sihir lebih giat lagi agar tidak mengecewakan Flio. Dan tiba-tiba Blossom berteriak nih karena terdapat monster kuda yang mengajak-ngajak ladangnya. Kemudian kuda itu mendatangi Belano, namun untungnya Belano langsung menghalanginya, dan kuda itu juga berhasil dihentikan oleh Valeri karena ia bisa menjinakkan kuda. Berpindah ke kota, ternyata terdapat Flio dan si Tobrut bayi kita sedang berkencan. Padahal aslinya Flio ingin menjual zirah buatannya ke pedagang loa. Dan karena semalam mereka sudah resmi menikah, akhirnya mereka pun bisa bermesraan dengan bebas. Kepising. Ini aja. Singkat cerita, sesampainya di pedagang loa, si pedagang memuji zirah buatan Flio karena zirahnya sangat bagus. Namun di luar, Riz malah salting sendiri nih gara-gara ketika Flio berdagang ia sangat ganteng. Kepising lagi nggak tuh?
Dan tiba-tiba langit kota menjadi gelap dalam sekejap. Lalu muncul monster Paijo dari langit beserta mak lampir, yang dimana mereka mengajak-ngajak kota. Oh ya, sekedar info dari Hia, si mak lampir ini adalah penyihir terkuat pada masanya yang menguasai sihir hitam. Namun sayangnya mak lampir kalah sehingga ia disegel oleh pahlawan di tumpuan pedang tempat Hia disegel juga. Makanya Hia merasa bersalah nih karena segel mak lampir ikut terlepas karena dirinya. Makanya Hia pun ingin bertanggung jawab untuk mengalahkan mak lampir itu. Dan bisa kita lihat kalau mak lampir sangat dendam kepada keluarga kerajaan. Makanya ia ingin membunuh sang tuan putri. Lalu ketika akan menyerang, tiba-tiba Hia menghadangnya. Kemudian saat akan mengeluarkan sihir lagi, ia membatalkannya kembali. Sehingga mak lampir pun mengeluarkan serangan fisik nih, di mana ia menyuruh Paijo untuk menyerangnya. Akan tetapi serangan Paijo tidak berhasil mengenainya nih. Makanya mak lampir pun frustasi dan mengeluarkan ultinya dengan mengerahkan kekuatan kegelapan yang tersimpan di dalam bumi ini. Dan seketika mak lampir terkejut karena sihir terkuatnya dibatalkan oleh seseorang, yang ternyata itu adalah ulah si Flio. Ia yang merasa bersalah pun karena tugasnya belum selesai meminta izin nih kepada Flio akan segera menyelesaikannya. Sehingga tak berlangsung lama, mak lampir itu pun sekejap disegel oleh Hia dan dijadikan seperti bola permen, kemudian ditelan oleh Hia. Oh ya, BTW, monster Paijo tadi kembali ke wujud aslinya nih bersamaan dengan si Topur jahat kita. Kemudian kita diperlihatkan sang putri yang menghampiri mereka untuk mengucapkan terima kasih telah menyelamatkan dia dan kota ini. Tak hanya itu, putri juga meminta Flio untuk pergi ke istana menjadi pahlawan sejati. Namun sayangnya Flio menolak dengan baik-baik karena ia enggan mengambil beban sebesar itu. Selain itu, dia juga sudah merasa nyaman dengan kehidupannya sekarang. そんな大役は据えるべきですよ。今の暮らしが一番性に合う、それだけですから。 Kemudian kita melompat ketika Flio sudah pulang. Di sana ia disambut oleh mereka bertiga. Dan ternyata Valerie ingin memperluas tanah mereka nih untuk menangkap kuda dan akan diternak juga. Kemudian Blossom juga ingin memperluas ladangnya agar ia bisa menanam lebih banyak sayuran. Sehingga dengan memperbanyak pasokan, makanya mereka akan mendapatkan banyak cuan dan tidak akan merepotkan Flio lagi. Awalnya mereka ingin mengurus negosiasi pemilik tanah itu sendiri. Akan tetapi ketika Flio menunjukkan harga tanah tersebut, mereka sekejap langsung diam dong karena harga tanahnya sangat mahal. Namun Flio berbaik hati akan membayarnya dengan syarat mereka harus mengurus tanah tersebut dengan baik-baik. Sehingga mendengar hal itu mereka pun langsung semangat mencangkul ladangnya. Lalu Flio menyarankan mereka untuk menanam sesuatu yang sulit ditanam dan dia akan mengandalkan iklim menggunakan sihirnya. Akan tetapi Blossom menolak karena dia tidak ingin menjadi beban lagi. Makanya ia harus mengurusnya sendiri. Namun untungnya ia datang menawari diri untuk menggunakan sihirnya juga. Tapi lagi-lagi Blossom menolaknya nih. Dan tiba-tiba Belono muncul mengatakan bahwa ia ingin melihat Hia menggunakan sihirnya. Sontaklah Blossom terheran-heran mengapa Belano mengenakan pakaian seperti itu. Makanya Belano pun menjawab kalau dia ingin pergi ke sekolah sihir, di mana mereka mengira Belano akan belajar sihir. Tapi ternyata Belano datang ke sekolah sihir untuk mengajar di sana. Mantap. Sehingga mereka pun semua bangga nih kepada Belano yang telah mendapatkan pekerjaan sesuai profesinya. Akhirnya Flio memutuskan untuk membagi satu bagian ladang untuk diurus oleh Hia menggunakan sihirnya, sehingga Blossom pun tidak bisa menolak nih. Nah, ketika melihat mereka semua bahagia, membuat Flio pun bangga atas pencapaiannya. Di situ Flio juga bermimpi suatu saat nanti dia akan membuka tokonya sendiri, sehingga Aris pun juga mau membantunya nih dan akan memanggil semua kenalannya agar mengunjungi toko suaminya. Kemudian Flio menggerogoh kantongnya dan mengeluarkan sebuah cincin permata yang ternyata
ternyata itu adalah cincin pernikahan mereka yang akan diberikan kepada Riz. Sehingga itu membuat Riz sangat bahagia nih dan langsung memeluk Philo saat itu juga. Kepengen resmi menikah nih. Admin kapan woi? 綺麗な石を見つけたから。これってもしかして結婚指輪だよ。リスはでも幸せ者ですわ。 Berpindah ke Paijo yang sedang dipenjara bersama Tobruk jahatnya. Mampus lu. Di mana mereka berdua sangat panik nih karena takut akan dieksekusi. Kisah 8, lalu kita diperlihatkan di mana Balirosa mengenakan gaun yang indah dan akan melaksanakan pernikahan. Wah, siapakah suami dari Balirosa? Yaitu tak lain tak bukan adalah Ghazal. Lah, sontaklah Balirosa sangat panik dan ketika Ghazal akan mengadu jigongnya, ternyata ini semua adalah mimpi. Kemudian ketika Balirosa memasak bersama Riz, Balirosa curhat kalau ia akhir-akhir ini sering bermimpi buruk. Sehingga Riz pun langsung bilang kepada Balirosa kalau ini adalah pertanda kalau Balirosa sedang jatuh cinta. Namun Balirosa menyangkal nih, sehingga ketika mendengar kata jatuh cinta, seisi rumah langsung mendatangi dapur. Di mana mereka menuduh kalau Balirosa sedang jatuh cinta dengan Ghazal. Bilangnya sih enggak, tapi kelihatan banget loh saltingnya. Kepesing. Kemudian cewek-cewek itu menggosip dan membandingkan Ghazal dengan Flio. Ya emang gitu sih dasarnya cewek. Dan di tengah perbincangan itu, tiba-tiba Flio datang dengan salting karena mendengar istrinya memuji dirinya. Kepising lagi nggak tuh? Akan tetapi tiba-tiba muncul peringatan di mana ada iblis yang memasuki area mereka. Sehingga Flio memutuskan untuk pergi mengecek ke sana. Lalu terlihat ada seorang anak kecil yang seperti berasal dari pasukan kegelapan, di mana ia sedang mengamati penghalang yang dipasang oleh Flio. Berpindah ke kerajaan, di mana Tuan Putri memberitahu kalau koin emas yang diberikan oleh Flio sebagai ganti rugi itu adalah koin Rode milik istana. Di mana Tuan Putri heran nih, mengapa koin tersebut tersebar. Lalu Tuan Putri memberitahu sang pelayan bahwa koin tersebut pernah diberikan kepada Banazza saat diusir dari kerajaan ini. Sehingga mereka pun beranggapan nih, mungkin Banazza dan Flio adalah orang yang sama. Sehingga Tuan Putri pun merasa bersalah nih, mungkin ini adalah alasan kenapa Flio tidak mau menjadi pahlawan. Sehingga tidak ada cara lain lagi selain Tuan Putri harus segera meminta maaf untuk mendapatkan pengampunan dari Flio. Selain itu mereka juga mendapatkan kabar dari Paijo dan Tobruk jahatnya, di mana mereka berhasil kabur dari penjara. Sehingga Tuan Putri menyuruh beberapa pasukannya untuk mencari si Paijo. Di sisi lain, kita diperlihatkan Paijo yang berusaha bersembunyi dari pasukan kerajaan. Dan terungkap sebelum mereka kabur, Paijo pernah mampir ke gudang harta karun untuk mencari beberapa emas dan senjata, di mana itu untuk persiapan mereka pergi. Akan tetapi ketika Paijo mengecek barang yang apa saja ia ambil, kantongnya tidak berisi emas satupun nih, melainkan sebuah kotak yang isinya di luar Nurul, yaitu sekop. Sekop yang tahu-tahu aja rek. Namun gara-gara mereka membuat suara, alhasil para prajurit hampir saja menemukan posisi mereka. Namun untungnya mereka berhasil selamat gara-gara sekop overpower itu, di mana sekop tersebut bisa langsung menggali tanah sejauh 100 meter dalam sekali gali. Akan tetapi masalahnya adalah bagaimana cara mereka keluar dari lubang ini. Kemudian kita beralih ke dunia iblis, di mana Uliminas melaporkan kepada Ghazal kalau ia tidak menemukan keberadaan Flio dan teman-temannya. Namun Ghazal bersikeras nih ingin segera menemukan mereka karena Flio adalah calon pasukan kegelapan yang overpower, sebab ia sendiri bisa melakukan sihir pemurnian seorang diri. 魔獣たちの犠牲を強いてよう。まずはあの者たちを探し出すことはできませんにゃ。ウリミナス、族を制圧することに意義を感じるのだ。
Kemudian kita beralih ke tempat lain di mana ada salah satu pelayan melaporkan keputusan Gozal tadi, di mana ia serius mencari keberatan Flio, sehingga adik Gozal yang mendengar itu pun sangat marah nih atas keputusan kakaknya yang melenceng dengan semboyan mereka. Apa itu bang? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Enggak tahu tuh. Makanya si adik ingin menggoda kakaknya sendiri untuk kembali ke tujuan utama mereka, yaitu menguasai dunia manusia. Beralih ke Flio, di mana setelah mereka berjualan, Flio mengajak Fenris mencari makan siang. Dan untungnya Riz bukan cewek yang ribet di mana Fenris ingin membeli ikan laut. Nggak kayak cewek di Indo, bilangnya terserah, tapi pasti tawarin, nggak ada yang mau. Maaf curhat. Akan tetapi di situ Flio berpapasan dengan nenek pelanggannya yang menutup tokonya. Itu karena nenek itu bangkrut sebab kekurangan supply. Di mana kejadian ini sangat wajar di dunia perdagangan. Barang siapa yang kuat dialah yang menang. Gak kayak di desa Konoha, ada internet cepet sedikit, malah diberantas. Konoha loh Konoha. Dan ketika sampai tempat makan, mereka tak sengaja bertemu dengan Balirosa nih yang ingin mentraktir mereka. Lah tumben, di mana Balirosa ingin merayakan kenaikan levelnya. Dan kenapa ia sangat bekerja keras untuk menaikkan levelnya? Itu karena Balirosa ingin menghilangkan mimpi buruknya. Namun tiba-tiba ia datang memperingati Flio kalau ada iblis yang akan datang. Namun ternyata iblis itu adalah si Gozal. Loh, alhasil mereka berlima pun makan siang bareng nih. Dimana saat mereka semua bersenang-senang saat makan, Balirosa malah ketakutan dong. Takut akan mimpinya yang menjadi kenyataan. Sebab sedari tadi Gozal selalu menggodanya. Kepesing. Selain itu, Gozal juga menceritakan kalau ia membuat intel untuk memata-matai manusia. Makanya Gozal bisa berhasil menemukan keberadaan mereka. Namun pernyataan itu malah membuat Balirosa merasa diinjak-injak nih, karena pihak iblis pasti berencana menjatuhkan manusia. Namun pihak iblis juga menganggap sebaliknya, di mana para manusia pasti akan mengancam kehidupan para iblis. Kemudian terungkap, sedari dulu manusia dan iblis tidak bisa hidup bersama. Sebab ada satu mayat iblis saja itu menyebabkan virus bagi manusia. Sehingga Flio yang mendengar itu pun merasa kasihan nih. Lalu ketika mereka pulang, mereka pun bertemu dengan yang lain. Akan tetapi Flio bingung, sebab apakah para manusia tidak bisa bersama iblis? Karena Flio juga ingin menggapai cintanya. Makanya tiba-tiba Flio memeluk Riz dari belakang nih. Dan kepesing. Di sisi lain, kita diperlihatkan si Paijo yang berusaha menaiki lubang tersebut. Akan tetapi, ia malah melihat boba besar. Alhasil Paijo pun melamun nih, dan menyebabkan ia pun jatuh kembali. Mampus lu. Dan episode kali ini pun bersambung Waduh, gimana tentang anime kali ini? Bagus kan?